Halo, selamat siang Sobat BCA Insurance dimanapun kalian berada. Selamat datang di Bincang-Bincang BCA Insurance, BCA Expoversary Online 2021. Senang sekali saya dengan Alex bisa menemani Sobat BCA Insurance dalam acara Bincang-Bincang BCA Insurance edisi kelima dengan tema modifikasi dan asuransi. Nah, sebelum saya berbicara lebih lanjut mengenai modifikasi dan asuransi, saya mau info kalau ada banyak sekali activity di booth BCA Insurance. Di antaranya adalah BCA giveaway 250 voucher kopi setiap minggunya. Wow, ini buat pecinta kopi ini oke banget ya. Kunjungi booth BCA Insurance dan rebut voucher kopinya. Ini periode sampai 27 Maret 2021. Lalu, nah ini selanjutnya capture, like, and share challenge. Gimana caranya? Cukup follow akun Instagram official BCA Insurance, lalu selfie dengan virtual booth BCA Insurance di BCA Expoversary 2021, lalu upload ke Instagram dengan caption menarik. Tag 5 teman kamu dan akun BCA Insurance, sertakan hashtag BCA Insurance, hashtag BCA Expoversary, dan hashtag 64. Nah, ini kita juga ada bincang-bincang BCA Insurance dengan pembicara-pembicara yang luar biasa. Pokoknya keren banget dan kece banget. Nah, saya mau sedikit overview nih terkait dunia modifikasi. Apa itu sih dunia modifikasi? Lalu, seperti kita tahu saat ini ada beragam aliran di dalam dunia modifikasi di Indonesia. Di antaranya ada street racing, GDM, Hella Flash, terus ada retro, dan lain sebagainya. Pokoknya banyak sekali ya. Dan ada banyak hal juga nih yang mesti kita perhatikan dalam memilih aliran modifikasi untuk mobil kesayangan kita. Di antaranya jenis mobil kita, area di mana tempat kita tinggal. Lalu ini paling penting banget nih Sobat BCA Insurance, persiapan budget untuk modifikasi. Jangan sampai kita kekurangan budget ya, makanya harus betul-betul kita perhitungkan. Lalu ada hubungan apa sih antara modifikasi dengan asuransi? Nah, sebelum saya membahas lebih jauh terkait modifikasi dan asuransi, saya ingin memberitahu nih ke sobat-sobat BCA Insurance kalau nanti bisa memberikan pertanyaan di kolom Q&A yang terletak di bawah layar kaca kalian. Karena nanti saya akan memilih 6 pertanyaan yang paling terbaik dari sobat BCA Insurance, dan untuk 6 orang yang pertanyaannya terpilih, kamu akan berhak mendapatkan berupa saldo sakuku senilai Rp100.000. Wow, udah bertanya, dapat hadiah pula lagi ya. Oke banget kan? Makanya jangan lupa siapkan pertanyaan terbaik yang kalian punya. Dan jangan lupa juga download aplikasi Sakuku, karena hadiah akan ditransfer ke rekening Sakuku kalian. Nah, di webinar kali ini, kita kedatangan tamu yang sangat spesial sekali. Dia udah expert ahlinya di dunia modifikasi, YouTuber juga. Siapa lagi kalau bukan Om Mobi? Kita panggil langsung Om Mobi. Halo Om, apa kabar Om? Halo, dengar. Halo, apa kabar Om? Baik, apa kabar Alex? Baik Om, luar biasa Om. Wah,
Saya penasaran sekali nih sama Om Mobi nih. Akhirnya bisa bicara langsung sama Om Mobi nih. Om, Wah, kalau boleh tahu nih Om, di ya. kondisi pandemi seperti saat ini, kesibukannya apa aja nih Om? Kesibukannya nggak berubah. Nggak Cuma berubah? biasanya kalau acara-acara seperti ini datang ke sana, Hmm. terus kalau sekarang di depan komputer. Tetap sama Om ya, kurang lebih Tetap ya Om sama, ya. tetap sama. Kurang lebih sama. Nah, Hmm. Om, Hmm. boleh nggak jelaskan ke Sobat Besia Insurance nih, sedikit aja. Modifikasi itu apa sih Om? Modifikasi itu tadi tadi kami ingin ralat sebentar tuh tadi bilang expert dibilang modifikasi enggak bukan expert yang Oh, expert tuh banyak tapi kami pelaku di oh bidang pelaku. modifikasi ya. Nah, modifikasi itu kalau menurut kami itu adalah mempersonalisasi suatu mobil, ya. Eh, Mengubah mobil itu menjadi lebih cocok untuk kita, lebih cocok untuk dilihat, lebih cocok untuk dirasa, lebih cocok untuk didengar, lebih cocok untuk segala-galanya. Itu adalah modifikasi. Makanya uh, orang mau modifikasi itu nggak mesti nggak mesti di mesin, bisa juga di tampilan karena orang cocok untuk mata aja gitu. Modifikasi tidak hanya di tampilan, bisa juga di telinga saja, audionya dibagusin, ya kan. Modifikasi di interior, dia ingin memanjakan interiornya supaya lebih nyaman, gitulah modifikasi gitu. Hmm, jadi memang modifikasi itu ada banyak macamnya Om ya, sesuai dengan kebutuhan juga ya. Sesuai dengan kebutuhan dan juga harus sesuai dengan Iya, kemampuan. iya betul. Setuju banget Om. Kemampuan itu Betul. juga nomor satu Om ya. Ya, Lalu jangan dipaksakan pokoknya. ya Om, sebagai Hmm. pecinta dunia modifikasi, Mhm. saat ini kira-kira modifikasi apa nih Om? Yang lagi in banget, lagi pokoknya jadi prima dona banget nih di Indonesia. Semuanya primadona ya, modifikasi ya. Ada tren ini, tren satu, dua, tiga, empat, yang tren nanti akan berubah lagi, berubah lagi, berubah lagi. Tapi kalau kami tidak setuju dengan tren, ya, kami lebih setuju dengan modifikasi yang penting cocok untuk diri sendiri, bukan cocok untuk orang lain. Jadi kalau kita bisa ngelihat, kita browsing, ya, kita lihat Instagram, kita lihat, kita googling, ini cocok apa, mobil kita, mobil jenis seperti kita, orang modifikasi seperti apa, ini sebagai referensi boleh, tapi jangan sampai Anda ingin itu karena oh ini lagi ngetop nih, ya, dengan modifikasi kayak gini lagi ngetop, padahal itu nggak enak minta ampun, udah nggak akan cocok. Itu jangan dilakukan. Itu jangan, jadi akan akhirnya buang-buang duit, kita tidak bisa memuaskan kita sendiri, tapi malah mungkin bisa memuaskan orang lain yang lihat, tapi yang penting untuk kita sendiri. Iya, ya, Tapi benar. biasanya modifikasi yang dilakukan itu tidak mesti kadang-kadang menjadi lebih nyaman. Juga memanjakan mata itu belum tentu menjadi lebih nyaman. Tapi lanjutin dulu deh. Setuju, setuju saya Om, benar-benar. Jadi modifikasi itu bukan sekedar nyaman, ada juga yang mau untuk indah dilihat juga Om ya. Ada banyak Iya, macam-macamnya ya. yap. Om, saya nih sebagai pemilik mobil baru, Hmm. kira-kira modifikasi apa sih yang wajib ada di mobil saya? Contoh dari sisi interior maupun eksterior Om. Ya. Jadi modifikasi pertama biasanya ya, ini tergantung seleranya kemana. Kalau modifikasi kami yang pertama itu biasanya ke yang titik lemahnya dulu. Hmm, Misalnya kita baru beli mobil, ini audionya nggak enak. Suka mobilnya tapi audionya nggak enak. Kerjain audionya dulu, modifikasi dulu di audio. Ya, kalau titik lemah menurut kita loh, bukan menurut orang lain. Kita ngelihat, oh nih mobil enak, bagus, tapi kok cungkring gitu ngelihatnya gitu. Ganti velg, lowering kit. iya. Ke, yang penting dari titik lemahnya dulu menurut kita. Apa kurangnya ini mobil? Jadi lagi-lagi jangan terpaku nanti. Oh, yang penting ganti velg dulu. Nggak mesti begitu. Ingat malah kalau kalau ganti velg itu membuat mobil itu menjadi tidak enak ya. Kalau misalnya diameternya menjadi lebih besar, sudah dijamin pasti akan lebih tidak enak dalam kenyamanan. Namun dalam handling biasanya akan lebih baik karena rasanya akan lebih direct tapi keras. Dan yang pasti velg diameter lebih besar itu dapat dipastikan mobilnya lebih pelan karena biasanya velg yang lebih besar daripada standar itu lebih berat. Jadi pasti lebih pelan.
Makanya kita mulai dulu dari titik yang paling lemah menurut kita. Ya, jadi ini masukan juga nih buat Sobat BC Insurance. Jadi, baiknya kalau kita mau modifikasi kendaraan, itu kita harus lihat dulu nih, titik terlemah dari kendaraan kita itu apa. Ya, saya juga punya pengalaman nih Om. Dulu saya pernah modifikasi mobil saya, itu saya mau terlihat eye-catching, saya ganti velg Om. Saya ganti velg, sampai terlihat ceper, tapi pas di bawah itu ternyata tidak nyaman sekali. Nggak ada enak-enaknya, Cuma enak asli nggak dilihat enak. mata, tapi pas di bawahnya tuh, aduh, kayak Mm-mm. kok ini mobil nggak enak ya, terus Betul. kok lebih bergetar gitu. Jadi intinya adalah insight dari Om Obi, kita lihat titik terlemahnya dulu ya Om ya. Yap, yap. Jadi mana yang bagian kita nggak suka itu seperti ganti velg ya. Ganti velg Hmm. kita bisa ceperin, kita bisa nggak ceperin juga. Enak dilihat. Tapi kapan kita melihat mobil kita? Pada saat berada di garasi, Iya. pada saat mobilnya parkir di mall, parkir di kantor gitu. Ya udah selesai. Sementara pada saat mobilnya jalan, orang lain yang ngelihat bukan kita. Jadi ini modifikasi eksterior yang sifatnya tidak untuk performance, itu itu untuk mata orang lain, bukan untuk mata kita sendiri kadang-kadang. Tapi ada lagi upside-nya, bukan hanya downside itu. Upside-nya itu adalah kita dengan kita ngerasa mobil kita tuh lebih keren, kita bisa lebih pede pastinya kan. Wah, mobilnya keren, lebih kita foto-foto terus. Yang penting itu nggak apa-apa. Mobil tidak nyaman, mata orang lain enak, mata kita hanya ngelihat pas garasi aja. Yang penting kita senang. Iya, kalau nggak senang jangan. Yang penting hati senang. Setuju Om. Yang pertama itu kita harus senang ya, hati kita harus senang Om ya. Betul sekali. Nah Om Obi kan punya bengkel Om ya. Hmm. Nah, untuk modifikasi atau upgrade seperti apa nih Om yang sering diminta konsumen yang datang ke bengkel Om Obi? Misalnya upgrade power atau memasang turbo gitu atau sebagainya Om. Hmm. Nah, tapi ini bengkel kita nih sekarang sifat tertutup ya, jadi bengkel seperti bengkel pribadi. Tapi terakhir biasanya customer kalau masuk itu biasanya modifikasi mesin yang pelan menjadi lebih kencang. Intinya Oh, begitu. jadi Pasti di memang sekitaran di balik kap mesin. jadi lebih banyak di seputaran mesin Om ya. Nah, Betul. Om, ngomong-ngomong soal mesin nih Om, kan kita tahu nih Om, sekarang pabrikan ada beberapa brand mengeluarkan mobil dengan spesifikasi mesin turbo nih bawaan pabrik. Ya. Lalu saya mau tahu nih Om, mungkin Sobat BC Insurance juga mau tahu nih kelebihan dan kekurangan kalau mesin turbo itu bawaan dari pabrikan dengan kita upgrade sendiri Om. Oke. Seperti apa tuh Om? Oke. Nah, kita kita jelaskan sedikit mengenai turbo ya. Kalau misalnya turbo itu mesin yang kerjanya normal, ada gas buang, ada intake, mereka bernafas dengan sendirinya yang biasa disebut dengan naturally aspirated. Jadi dia menghirup udara dengan sendirinya, ya, menyedot udara. Nah, kalau turbo itu dorongan yang dihasilkan dari gas buang itu menghasilkan putaran itu dipakai untuk putaran kompresor, akhirnya kompresor untuk niup lagi ke mesin ke intake-nya mesin. Jadi itu yang disebut dengan force induction. Jadi dipaksa mesin itu untuk bekerja, ya, dipaksa lebih dari kemampuannya dia. Jadi bayangkan mesin 1000 cc dengan turbo itu bisa serasa seperti mesin 1200 cc, 1300 cc, 1500 cc. Nah, pada saat mesin itu tidak dipakai performance, turbonya tidak diberi tekanan, itu mesin jadi apa ya? Seperti mesin standar lagi, ya. Tenaga apa? Dengan di putaran normal kita nggak dikasih tekanan, kita nggak gaspol gitu ya, itu seperti emisi seperti kehematan mobil cc-nya itu, misalnya mobil 1000 cc, tapi begitu digas turbonya bermain itu seperti mesin 1500 cc, bahkan bisa kita set sampai mesin 1200 cc 2000 cc. Nah, jadi
apa bedanya kita pasang sendiri sama yang sudah dari pabrikan. Nah, pasang sendiri ini sebenarnya bukan pekerjaan yang mudah. Karena bukan hanya kita pasang turbo aja gitu ya. Banyak komponen-komponen lain yang harus dipasang seperti intercooler. Ya, jadi udara yang masuk ke mesin itu akan harus didinginkan lagi melalui intercooler. Kemudian harus juga dimainkan namanya air to fuel rasionya. Bensin yang disemprotkan ke dalam ruang bakar itu harus lebih banyak dibanding dengan standarnya. Itu dipakai komputer zaman sekarang, kalau zaman dulu pakai karburator. Itu banyak sekali. Bahkan sampai ke internal mesin pistonnya, itu ada kompresinya mesti kita turunin. Nah, ada plus minusnya kalau kompresinya turunin. Banyak sekali pekerjaan yang dilakukan. Nah, kalau misalnya kita beli mobil yang sudah asli, sudah berturbo, itu pekerjaan-pekerjaan itu sudah dilakukan oleh yang bikin mobilnya. Jadi tentu lebih mudah. Dan komponen-komponen yang di situ juga sudah dipikirkan berapa lama bertahannya. Pabrik mobil itu pasti akan mikir, oh, apabila membuat mesin ini berapa lama ini mesin tahan, berapa lama akan nanti ganti airnya, ganti ring piston, dan lain-lain. Gitu. Kalau mesin standar yang diturbokan, pasti komponen-komponen itu akan haus duluan. Ya, apalagi dengan tenaga yang lebih, apakah gearboxnya, apakah transmisinya sudah bisa menerima tenaga yang lebih, apakah semuanya komponen sampai ke roda, apakah sudah bisa menerima tenaga yang lebih. Nah, nanti ngikut lagi tuh kemana-mana sampai ke pengereman. Mobil harus bisa lebih kencang, harus bisa lebih ngerem, remnya juga harus diganti gitu. Nah, begitu rem udah diganti, mobil performanya lebih tinggi daripada biasanya. Wah, ini mobil nggak stabil, bahaya. Ya, harus dimainkan lagi suspensinya. Never ending sebenarnya, cuma lagi-lagi kalau menturbokan suatu mobil itu adalah sebenarnya pekerjaan yang cukup ekstrim sebenarnya. Tidak semudah itu. Ya, jadi ini bagus banget ini dari Om Obi nih pemahamannya nih. Jadi Sobat Basic Insurance, kita dapat insight yang luar biasa sekali terkait mesin yang sudah bawaan pabrik dan dengan kita upgrade turbo ya Om ya. Jadi ya, intinya baiknya pastinya lebih awet yang bawaan pabrik daripada iya, yang setuju Om. Baiknya kita kalau mau pakai yang bawaan pabrik aja daripada kita upgrade, karena kalau di upgrade pasti PR-nya bakalan banyak banget Om ya. Betul. Pertama betul, mesin, panjang. nanti ngerembet harus ke perhitungan yang lain, Kemana-mana. rem lah. Kemana-mana. Iya, kemana-mana. Setuju Om. Nah, Om, Tapi kira-kira sebentar. ya, Tapi gimana Om? akan menimbulkan kepuasan tersendiri apabila kita berhasil menturbokan suatu mobil tanpa pakai rusak-rusak dan tenaganya jauh lebih kencang. Itu kepuasan itu luar biasa apabila berhasil. Cuma itu belajarnya panjang itu. Iya, benar-benar Om. Cuma memang itu prosesnya pasti panjang banget Om ya untuk Panjang. mencapai ke situ Om ya. Nah, Betul. Om, kira-kira hal apa nih yang mesti kita perhatikan dalam memodifikasi mobil? Modifikasi bagian mananya? Kalau contoh, kita ambil dari interior dulu Om. Oke, interior. Yang pertama, yang umum itu adalah kalau misalnya kita modifikasi, nomor satu, kita punya budgetnya. Ya, setuju. Ya, kita punya budgetnya dulu untuk modifikasi. Ya, nomor dua, siapa installernya? Installernya itu kita mesti kenal dulu, kita mesti tahu dulu, kita mesti percaya dulu. Jangan asal kita taruh bengkel. Oh, apa namanya? Ini enggak ada tetangga rumah nih ngerjain, belum tentu bisa bagus. Ya, kita perlu referensi, kita perlu research dulu untuk melakukannya. Again, research itu penting. Kita lihat video-video YouTube nih, hasil orang ini bagaimana, modifikasinya seperti apa. Jadi kalau menurut kami modifikasi itu kalau secara umum tuh yang pertama budget, kedua research. Research itu penting dilakukan. Apalagi yang penting lagi itu kita punya teman yang bisa ngasih masukan untuk itu. Ya. Jadi memang budget itu sangat menentukan sekali ya Om ya. Terus research juga ya. Research, terus kalau bisa jaringan juga Om ya. Jadi jangan kita main asal modifikasi, main
datang ke bengkel yang nggak ada referensi dari jaringan kita atau teman-teman kita Ya, Om ya. ya. Terus ini nyambung nih. Ini berhubung ini adalah BCA Insurance, kita cek dulu nih. Ini modifikasi macam yang mau rencana kita lakukan itu, apakah bisa cover asuransinya mobilnya? Karena apapun modifikasi yang kita lakukan pada mobil kita itu akan menambah value mobil kita. Ya, misalnya ganti spion aja deh. Ganti spion yang tadinya pakai otot, nyetelnya diubah menjadi ganti yang electric mirror gitu. Itu value-nya nambah, harganya nambah. Kalau spionnya kesenggol motor, itu akan lebih mahal kan? Nah, karena mobil kita di asuransi, kita harus cek dulu ke asuransinya. Ini kalau kita modifikasi gini, gimana bisa cover nggak? Oke, itu ininya bagaimana, Pak? Teknisnya bagaimana dengan asuransinya dulu? Itu penting juga. Oke Om. Jadi intinya di saat kita memodifikasi kendaraan, otomatis value-nya bertambah dan Yap. jangan lupa juga diinformasikan ke maskapai Yes, asuransi ya Om ya, yes. bahwa ini mobil saya sudah saya modifikasi, dirubah nih. Contoh saya ganti spionnya atau enggak saya ganti bumpernya serta velgnya. Saya boleh tidak di-upgrade asuransinya agar uh, apa yang saya modifikasi ini bisa di-cover oleh pihak asuransi ya Om Ya, ya. ya. Nah, itu masukan buat sobat-sobat BC Insurance yang ingin memodifikasi kendaraan, jangan lupa untuk informasikan ke maskapai asuransi bahwa kendaraan kita sudah dimodifikasi, ditambah, di-upgrade, agar kalau terjadi sesuatu hal itu sudah dapat tercover oleh pihak asuransi. Betul Om ya? Betul, Nah, betul. Jangan nanti malah merugikan. Kita asuransi kan biar menghindari rugi. ya setuju Om, setuju sekali. Nah, Om, dari tadi nih saya terus nih yang tanya sama Om nih. Hmm, hmm. Kayaknya saya mau bacain pertanyaan-pertanyaan dari sobat-sobat BCA Insurance nih Om ya. Oh, ini Q&A-nya banyak sekali nih. Banyak sekali nih Om. Hmm, Saya mau pilih salah satu dulu Om. Nah, Silahkan. untuk penanya pertama nih Om, ada Paul Hertianto. Hmm. Saya dengan Paul mau bertanya ke Om Obi. Om, mobil saya all new Xenia 1.0, apakah bisa dipasangi turbo? Kalau bisa, biaya kira-kira berapa? Terima kasih Om Obi atas jawabannya. Mau pasang turbo biayanya berapa? Untuk Xenia Om, apakah bisa dan biayanya berapa? Eh tadi tadi kan sudah kami bilang mengenai turbo itu pekerjaan yang tidak mudah ya. Eh Xenia itu bukan mobil yang tepat, tapi itu mobil yang benar-benar menurut kami lucu tuh dalam arti eh ini sebuah low MPV bisa dibuat kencang gitu ya. Mm-mm. Kalau mengenai biaya eh, bisa bermacam-macam sih ya, tergantung kita mau modifikasi sampai mana. Kita bisa dengan modal, misalnya kita hanya dengan modal 50 juta ya, 50 juta kita membuat suatu Xenia berturbo. Kalau mau modal 100 juta bisa juga ya, kita kurangin modalnya menjadi misalnya 40 juta, 30 juta bisa juga. Tapi ingat ada komponen-komponen yang tidak diganti atau tidak dimodifikasi lagi untuk menyesuaikan turbonya sehingga bisa menjadi masalah, bisa menjadi kemungkinan rusak di kemudian hari gitu. Jadi budget kecil di awal bisa, tapi biasanya kalau pemasangan turbo budgetnya kecil, kedepannya itu akan timbul biaya-biaya yang tidak terduga yang harus kita ganti. Komponen-komponen yang rusak akibat pemasangan turbo itu, akibat tenaga yang lebih besar. Begitu Saya setuju. ceritanya. Jadi range berapa? Range-nya itu let's say bisa dibilang diawali dari 40 juta deh. 40 ya. Mm-mm. Setuju Om, setuju. Uh, saya juga pernah lihat waktu itu Om terkait dengan mobil drag itu. Saya lihat Xenia memang unik sih seperti yang Om Obi bilang tadi tuh. Ya, Dia bisa mesinnya bisa dibuat sekencang mungkin, itu unik banget. Dan ya, untuk biayanya berarti itu start dari 40 Om ya. ya. Berarti range sekitar 40 sampai 100 ya.
Sampai tidak terhingga sih. Oh, sampai tak terhingga. Iya, 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 iya. Oke, Om. Saya lanjut ke pertanyaan kedua nih. Ya, Ini ada dari Abdul Wahab. oke. Om, sekarang kan banyak modifikasi dengan menambahkan alat tujuannya untuk menghemat BBM. Nah, Ya. itu sebenarnya bahaya nggak sih buat performance mobil kita? Gimana tuh, Om? Eh, ya, udah boleh dijawab. Udah, Om. Oke. Eh, bahaya atau tidak itu tergantung alat itu seperti apa ya. Benar-benar tergantung alat itu seperti apa. Tapi kalau dikembalikan lagi dulu, penghemat BBM berarti dengan penambahan alat itu mobil bisa lebih hemat. Ya, itu menurut yang jual, menurut yang bikin penghemat BBM. Tapi kalau dipikir-pikir, ya, suatu pabrikan mobil membuat mobil, mereka akan buat mobilnya sehemat mungkin. Ya, pasti akan buat sehemat-hematnya. Ya, gimana caranya mobil ini bisa jalan dengan bensin yang lebih sedikit. Tiba-tiba kalau ada orang yang mengklaim, oh ini ada alat yang bisa menghemat BBM dengan hanya dipasang ini saja. Oke, berarti orang yang bikin alat ini ya itu lebih jago daripada pabrik mobilnya. Kenapa nggak dilakukan oleh pabrik mobilnya? Logis nggak? Logis, Om. Ya, kenapa mesti ini? Kenapa mesti pabrik-pabrik kenapa nggak bikin alat-alat dengan semudah itu saja bisa menghemat BBM? Sementara mereka berlomba-lomba nih antar pabrik mobil untuk gimana cara membuat mobil yang lebih hemat, lebih hemat, lebih hemat. Setuju, setuju, Om. Jadi intinya sebetulnya untuk penambahan alat itu tidak perlu, Om, ya, karena Ya, memang pabrikan mobil udah mereka semua berlomba-lomba gimana caranya membuat mobil menjadi seirit mungkin, ya. Itu udah ya, benar-benar bersaing banget mereka, ya. Dan kalau memang penambahan alat seperti itu, Om, mungkin BBM bisa irit, Om. Tapi kan itu kan ada perhitungannya, Om, ya. Mungkin nanti mesinnya jadi bisa haus, ya, bisa jadi rusak dan sebagainya, Om. ya. Apapun itu tidak dilakukan oleh yang bikin mobil. Iya, setuju. Mm-mm. Nah, kita ke pertanyaan ketiga nih, Om. Ya, Dari Surya N. Selamat siang, Om Obi. Kalau mobil kita pasang turbo, lalu berapa tahun kemudian turbonya kita lepas, apakah ada efek samping pada mesin tersebut? Dan apakah mobil masih bisa senormal dan senyaman dulu sebelum dipasang turbo? kalau kuda kita siksa itu mesin dengan turbo, pasti banyak komponen yang lebih cepat haus dibanding dengan mobil yang sudah dari pabrik berturbo. Nah, kemungkinan besar kalau menurut kami, apabila turbo itu dicopot, pasti tidak akan seprima waktu sebelum dipasang turbo mesinnya. Itu. Jadi ini makanya ini modifikasi yang agak agak berat, agak ekstrim. Apabila turbonya diganti, sekalian aja turun mesin bongkar, dibaruin semua internal mesinnya. Karena turbo pasti membuat dampak-dampak negatif terhadap apapun yang di dalam. Tuh, jadi makanya ini bukan 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 kalau kami menurbokan mobil bukan hanya untuk kepuasan, tapi juga untuk konten, untuk tontonan. Itu beda cerita. Iya, iya. Jadi baiknya kalau bisa nggak usah, Om, ya, daripada karena nanti efek Kalau jangka panjangnya kalau akan terus memang ada. hobi sekali, kalau memang hobi sekali dan mobil itu bukan dipakai sehari-hari, kami pakai sehari-hari mobil-mobil turbo kami. Kami kan eksperimen. Kami tahu apa yang dirasakan mobilnya akhirnya gitu. Uh, kalau benar-benar hobi dan benar-benar ingin eksperimen, silahkan. Ya. Dan kalau turbonya udah dicopot, pasti performa mesinnya pasti lebih menurun dibanding dengan sebelum dipasang turbo. Kecuali komponen-komponennya banyak yang diperbarui. Gitu. Oh iya. Jadi intinya kalau bisa komponennya diperbarui, ya, Om, ya, diganti aja Yep. semuanya biar ya mungkin tidak akan kembali normal seperti dulu, Om, ya. Cuma Yep. minimal lebih baik lah daripada kita Yep. turbonya dilepas terus kita hanya ganti komponen beberapa saja. Ya. Oke, kita ke pertanyaan keempat nih, Om.
dari Yospina Matande. Om, saya mau tanya tips aman mengendara kendaraan yang telah saya modifikasi menjadi lebih ceper atau rendah agar tidak mudah rusak. Seperti apa nih Om? Kalau nyeperin mobil tuh sebenarnya nggak banyak merusak loh sebenarnya ya, tapi merusak badan kita. Terjadi keras mobilnya. Nggak sih, nggak merusak, mungkin malah bikin kurus ya karena goyang-goyang gitu. Nah, karena ya nggak terlalu banyak merusak sih kalau kami bilang nyeperin itu. Coba yang rusak itu adalah kalau misalnya kita lewat polisi tidur, ya pas tidurnya tinggi terus jadi gesrot. Iya, iya. Jadi rusak di bawahnya tuh knalpot, dek, apapun yang ada di bawah situ. Cuma kalau ngerusak nyeperin itu nggak terlalu banyak rusak mobil sebenarnya. Oh ya, jadi untuk ceperin mobil itu tidak terlalu banyak merusak, cuma memang kita pada saat drivingnya itu tidak nyaman banget. Terus kalau jalan rusak, ada polisi tidur, kita benar-benar harus sepelan mungkin ya Om ya, Iya, biar iya, tidak apa nyerot Om ya. iya. Makanya ada solusi baru sekarang itu kan air suspension. Air Oh, suspension sudah mulai terjangkau sekarang harganya. Nah, air suspension itu pada saat lewat terus tidur jalan jelek kita tinggal tinggiin mobilnya. Terus mau gaya-gayaan kita jalan pelan biasa-biasa saja kita bisa ceperin pas parkir di mall gitu mau wah biar mobil kita keren kita ceperin habis sampai mobilnya sebenarnya nggak bisa jalan. nah, untuk Sobat BCA Insurance yang uh, suka gaya modifikasi untuk ceper, itu bisa jadi insight tuh. Kalau bisa penggunaan air suspension. Jadi biar bisa lebih fleksibel ya Om ya. Betul, Nah, betul. kita lanjut nih Om ke pertanyaan selanjutnya nih. Dari M. Nurul Firdaus. Halo Om Obi, saya Firdaus pengen tanya. Saya pernah dengar kalau turbo lebih cocok di mesin diesel. Apakah itu benar? Mohon penjelasannya, terima kasih. Betul, cocok di mesin diesel karena mesin diesel itu didesain untuk lebih kuat mesinnya. Ya, banyak diesel-diesel modern bahkan sekarang sudah hampir, aduh, apa ya mesin diesel yang tidak berturbo sekarang mobil baru kan masih ada nggak ya? Kayak ada mungkin ada, tapi sebagian besar itu berturbo. Kenapa? Karena mesinnya itu secara lahir itu sudah lebih kuat. Ya, kenapa mesti lebih kuat? Karena dia model pembakarannya berbeda ya. Dia ada vibrasi, ada getaran yang kuat dari suatu mesin diesel. Uh, diesel itu dia bisa BBM itu bisa terbakar di dalam ruang bakar tanpa harus pakai busi, tanpa harus pakai pematik, tanpa harus pakai spark. Jadi itu membuat karakter suatu diesel dengan mesin bensin itu sangat berbeda. Diesel jadi membutuhkan uh, mesin yang lebih kokoh, gitu. Sehingga ya kalau dipasangin turbo pasti lebih kuat dengan mesin bensin. Ya, jadi intinya mesin diesel itu jauh lebih kuat ya dan lebih aman Ya, ya Om ya. ya, Oke, betul. saya lanjut nih Om ke pertanyaan terakhir dari Elisheva Sopiani. Selamat siang, saya mau bertanya, bagaimanakah perawatan mobil turbo? Apakah harus memasang turbo timer? Ya, turbo timer itu secara fungsi itu adalah itu suatu alat yang menghindari kita mematikan mesin walaupun kuncinya sudah dicabut dari ignitionnya. Kenapa ada diciptakan yang namanya turbo timer? Agar kalau kita habis ngebut, kita berhenti, mesinnya nggak langsung dimatikan. Nah, apakah kalau mesin turbo kalau habis digeber-geber, habis itu langsung dimatikan, itu apakah berbahaya? Iya, itu nggak bagus buat turbonya. Turbonya itu masih kecapean, panas, masuk dalam putaran tinggi kadang-kadang. Butuh waktu sebentar untuk dia mendinginkan diri. Ya, karena itu panas sekali pasti mendinginkan diri. Nah, turbo-turbo modern itu sekarang kan sudah ada air radiator pun lewat situ dan oli. Nah, itu biarkan dia berputar dulu sirkulasinya, terus dingin, kemudian baru dimatikan. Dan makanya yang paling bahaya juga mematikan mesin turbo itu apabila mesin bensin ya.
Itu kita gas-gas dulu kan kadang-kadang gitu zaman dulu. Kita gas dulu, baru matiin gitu kan. Nah, itu sangat berbahaya sekali untuk mesin berturbo, jangan sampai dilakukan ya. Jadi turbo timer iya dibutuhkan, tapi kita nggak pasti punya turbo timer juga. Kita bisa ngira-ngira aja. Kita bisa ngira-ngira untuk mesinnya menenangkan diri sebelum dimatikan. Ya, menenangkan diri belum tentu mobilnya tidak perlu jalan. Misalnya nih, kita habis geber-geber mobil turbonya, kita geber-geber, terus kemudian udah deket rumah nih, ya, udah deket rumah, jangan digeber-geber lagi, jalan santai aja. Itu ya kurang lebih. Nah, begitu sampai rumah baru itu langsung dimatikan nggak apa-apa karena kita butuh waktu sebentar aja untuk biar tenang lagi itu si turbo, nggak kepanasan, nggak dipaksa. Itu Ya, dikasih waktu untuk pendinginan. Jadi kita bisa juga melakukan self turbo timer itu dengan kita sebelum kita sampai tujuan kita jalan santai aja dulu. Karena matiin mobil itu ya nunggu mesin idle didiemin lama ya bensin juga sayang kan. setuju Om. Jadi intinya untuk turbo timer itu Om, baiknya agar mesin kita lebih awet ya Om ya. Pada saat kita mau matikan kendaraan, biarkan berikan waktu jeda dulu ya untuk Iya, dia iya, cooling down, iya. baru kita bisa matikan Ya, kendaraan ya. ya atau cooling down itu selama kita perjalanan sebelum kita nyampe kita cooling down, jangan digeber-geber dulu. Ya, Sama aja ya, cooling down juga kok itu. ya. Wah, ini mantap sekali nih masukan-masukan insight dari Om Mobi nih. Kita jadi Hmm. pengetahuan kita jauh jauh lebih luas lagi nih, jadi bertambah banget. Enggak. Om, Ya, 6 pertanyaan sudah nih. Saya mengucapkan selamat terlebih dahulu bagi 6 penanya. Mohon untuk ketikan di kolom chat nama, nomor telepon yang terinstall aplikasi Sakuku, serta alamat email dan kota. Nama, nomor telepon, alamat email, dan kota. Ya, untuk para pemenang atau penanya yang beruntung, mohon untuk ketik di kolom chat nama, nomor telepon, alamat email, dan kota. Oke, Om, kita lanjut lagi nih Om. oke. Kira-kira ada tips dan trik untuk merawat mobil sesuai aliran modifikasi nggak nih Om? Merawat mobil sesuai begitu begitu kita melakukan modifikasi pada mesin misalnya, pasang turbo gitu misalnya, itu yang namanya garansi dari ATPM sudah pasti hilang ya. Jadi perawatan mesin biasanya dilanjutkan oleh yang masang turbonya, bengkel yang masang turbonya. Kita bisa aja balik ke bengkel resmi, cuma tidak akan bisa, akan susah menyesuaikan diri mereka untuk mesin yang sudah kita modifikasi. Jadi intinya pada perawatan mobil itu apalagi yang sudah dimodifikasi yang berat itu ke bengkel yang dia tempat kita mengerjakan. Nih seperti orang ini loh, seperti orang habis sakit jantung gitu. Orang tuh kalau habis sakit jantung itu setiap ada sakit apa tuh lapor dulu ke dokter jantung nih. Takutnya jantung nih begitu. Nah ini mereka kalau sudah melakukan modifikasi berat di mesin apalagi itu kembali ke bengkelnya itu. Tapi kalau modifikasi seperti ganti velg dengan diameter yang lebih besar, nah itu kalau kami menyarankan itu sering-sering spuring ya, karena biasanya mau diameter lebih besar itu pasti lebih keras, dan lebih keras itu biasanya suka lebih cepat menggeser-geser wheel alignment. Makanya kita lebih sering untuk spuring biar bannya juga lebih hemat dan cepat habis. Itu nyetirnya pun apabila mobil alignmentnya bagus pasti nyetir lebih enak. Modifikasi apa lagi ya? Kalau audio nggak ada perawatan khusus ya, itu biasanya tahu-tahu speaker mati. Terus apa lagi modifikasi ya? Kalau body kit harus nyetirnya harus lebih hati-hati biar nggak nyenggol. Begitu. Ya, Tergantung modifikasinya apa intinya. jadi intinya tergantung dari modifikasi kita
perawatan berjangka itu harus selalu kita perhatikan ya. Jangan kita habis modifikasi, udah ya udah. Contoh saya modifikasi untuk velg Om, saya ganti velg segala Ya, macam. Habis itu udah saya nggak perhatikan lagi tuh seperti spuring yang tadi Om bilang ya. ya, Udah saya bawa aja cuek. Terus nanti tiba-tiba rusak aja. Jadi intinya kita harus perhatikan juga nih Om ya. ya, Setelah kita modifikasi, perawatan-perawatan berjangkanya itu jangan sampai kita lupakan Om ya. Biar betul. kendaraan kita lebih awet Om ya. Ya, Dan tidak banyak masalahnya. iya betul. Makanya itu ekstra. Tapi ingat, yang penting pada saat modifikasi, habis modifikasi, lapor ke maskapai asuransinya, ya, biar itu dicatat, ya, biar dimasukkan. Itu secara teknis juga kami sebenarnya nggak terlalu mengerti itu gimana caranya apa ngelapornya bagaimana. Kalau misalnya kita pasang body kit gitu, kita lapor pasang body kit, itu ininya gimana? Pengen nanya deh malah. Sebetulnya gini sih Om, baiknya memang setelah kita contoh uh, pasang body kit, baiknya itu kita Mm-mm, bisa langsung lapor maskapai Om. Untuk BC mm-mm, Insurance itu kita bisa lapor ke Halbes ya Om di 1500 888 itu mm-mm, nanti kita bisa infokan bahwa kendaraan kita sudah di-upgrade nih, saya tambah body ya, kit, saya mau agar body kitnya bisa tercover asuransi seperti apa mm-mm, sih, nanti akan mm-mm, diinfokan tuh Om dari pihak BCA Insurance-nya seperti itu Om. mm, mm. Itu biasanya nambah duit nggak? Misalnya kita tahu-tahu kita pasang velg, harganya 60 juta gitu velgnya. Sehar Ah, itu pasti akan nambah Om karena ada biaya preminya. Karena kan ah, nilai kendaraan, value kendaraannya kan bertambah Om ya. ya betul itu Seperti maksudnya itu. tadi. Mm-mm, mm-mm. Nah, Om, ini pertanyaan terakhir nih dari saya nih. Ya, Harapan Om Mobi nih untuk dunia modifikasi di Indonesia saat ini seperti apa nih Om? saat ini harapan kami untuk dunia modifikasi Indonesia. Orang Indonesia itu sangat 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 amat kreatif sekali untuk urusan modifikasi, untuk menciptakan inovasi-inovasi baru gitu ya. Tapi modifikasi-modifikasi ini agak kurang didukung. Saat ini masih belum didukung dengan baik itu oleh pemerintah. Jadi banyak modifikasi-modifikasi dan modifikator-modifikator yang handal melakukan modifikasi itu sebenarnya bisa dibilang setengah ilegal atau malah ilegal modifikasinya karena aturannya itu masih agak kurang jelas. Kami agak kurang mengerti agak kurang jelas peraturannya. Peraturannya itu ya misalnya gini, ini modifikasi paling ekstrim pada suatu mobil gitu ya, bukan paling ekstrim. Modifikasi paling ekstrim pada mesin itu adalah mengganti mesinnya. Ya, dari yang kapasitasnya hanya 2000 cc menjadi 4000 cc atau menjadi 5000 cc. Ya. Modifikasinya hasilnya bagus dan bahkan lebih baik daripada sebelumnya, daripada sebelum dimodifikasi itu. Ya, dikerjakan dengan sempurna. Tapi mekanisme di negara kita ini belum ada. Jadi itu ilegal dilakukan sebenarnya. Sebenarnya. Makanya ini yang harus di ini PR bagi yang ngurus-ngurus nih Om, apa teman-teman kita juga lagi apa ngurus regulasi-regulasi itu. Mudah-mudahan bisa ada regulasi baru yang bisa memberikan jalan keluar untuk para modifikator sehingga mobilnya itu benar-benar legal. Itu harapannya mudah-mudahan kita bisa uh, punya regulasi yang baik, yang bagus, yang malah bisa menyelamatkan kita dan tetap bisa berkreasi orang-orang para modifikator di Indonesia ini gitu. Setuju Om. Jadi intinya harapan Om itu uh, paling utama adalah regulasi yang jelas Om ya untuk Ya, para modifikator Om ya. iya. Oke Om, nggak kerasa banget kita udah di penghujung Oh, webinar. udah habis. Iya, aduh jujur seneng banget saya bisa bincang-bincang sama Om Mobi. Banyak banget Sama-sama senang yang juga. kita dapat nih Om. Ya, Biasa banget. Baik, sebelum kita ke activity selanjutnya, bagi Sobat BC Insurance, sekali lagi
saya mau sampaikan untuk info lebih lanjut terkait produk dan layanan BCA Insurance, silakan hubungi Halo BCA di nomor 1500 888. Lalu Sobat BCA Insurance juga bisa kunjungi website di www.bcainsurance.co.id. Lalu follow akun Instagram @bcainsurance.id dan subscribe akun YouTube BCA Insurance untuk mendapatkan informasi seputar produk, layanan, dan program-program dari BCA Insurance. Satu lagi, jangan lupa kunjungi booth BCA Insurance di BCA Expoversary 2021 untuk mendapatkan penawaran program menarik dan mengikuti beragam activity-nya. Dan selain itu, bagi yang ingin beli mobil, silakan kunjungi booth KKB BCA untuk mendapatkan detail-detail program menariknya. Untuk yang ingin membeli mobil, Sobat BCA Insurance bisa langsung kunjungi booth KKB BCA untuk mendapatkan detail-detail programnya. Baik, sekali lagi saya mau ucapkan terima kasih kepada Om Mobi atas sharing dan bincang-bincang siang hari ini. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih Om. Sehat selalu, sukses selalu Om ya. Sehat selalu, sukses selalu ya. Terima kasih juga nih kepada Sobat BCA Insurance atas partisipasi pada webinar siang ini. Nah, Sobat BCA Insurance, jangan lupa untuk terus ikuti activity kita, khususnya hari ini. Nanti jam 4 sore kita masih ada kuis dengan hadiah jutaan rupiah. Dan akan ada bincang-bincang BCA Insurance lainnya pada hari Selasa 16 Maret jam 11 sampai 12 dengan pembicara Riani Jangkaru dengan materi adaptasi traveling di masa pandemi. Oke, akhir kata saya Alex mewakili segenap tim dari BCA Insurance mengucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi di webinar selanjutnya. Ingat, stay safe, stay healthy, and stay at BCA Insurance. Bye-bye. BCA Insurance, solusi tepat asuransi Anda.